Itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu. Ya, ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Ini kan kasus udah viral dari 2 bulan yang lalu. Kemensos baru turun kemarin kan, 1 minggu yang lalu. Minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah. Kementerian Sosial akhirnya turun tangan untuk menjembatani perselisihan yang terjadi antara Agus dan Novi. Usai 2 bulan lamanya, keduanya bersih tegang hingga saling melaporkan. Panasnya perselisihan yang terjadi di antara keduanya sampai-sampai tidak pernah sepi dari pemberitaan. Menanggapi kisruh tak berujung tersebut, Kementerian Sosial bergerilya dengan memanggil semua pihak yang terlibat konflik. Jika sebelumnya pihak Novi yang diundang ke Kementerian Sosial, kemarin giliran dari pihak Agus Salim yang datang memenuhi undangan. Dalam pertemuan tersebut, Agus Salim didampingi kuasa hukumnya, Farhad Abbas dan Alvin Lim. Lantas, seperti apa hasil pertemuan antara Kementerian Sosial dan Agus Salim serta kuasa hukumnya? Bagaimana rencana sebelumnya, hari ini alhamdulillah kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhad, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain, Pak Yasin, yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim, ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi, ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu, dan lalu ya, ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi. Ya, masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran gitu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya sudah di tangan Pak Menteri. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih, kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu Pak Mali kalau untuk tidak didengarkan. Tapi yang penting hari ini Mas Farhad dan teman-teman ini mau duduk kembali. Itu yang penting. Itu mau duduk kembali, membicarakan poin-poin penting ke depan yang bisa kita jadikan landasan bersama untuk membantu Mas Agus ini. Itu dulu titik. Soal pembiayaan, udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus Salim. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa. Karena donasi itu memang
sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus Salim. Upaya Kementerian Sosial atau Kemensos untuk menyudahi pertikaian Agus dan Novi mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali praktisi hukum Deoli Payumara yang ikut menyoroti langkah Kemensos dalam mendamaikan Agus dan Novi. Meski begitu, Kemensos dianggap telah turun gunung untuk menengahi kedua belah pihak yang berseteru. Praktisi intervensi yang dilakukan Kemensos baru dimulai seminggu, dan dalam waktu dekat, semua pihak yang terlibat konflik akan dipertemukan untuk dicari jalan keluar. Lantas, apa kata Deoli Payumara menanggapi langkah Kemensos yang berupaya mendamaikan Agus dan Novi dalam waktu dekat ini? Kemensos mengambil keputusan semua laporan mengenai donasi Agus harus diserahkan kepada Kemensos. Itu sudah benar yang disampaikan oleh Kemensos. Yang mereka minta adalah semua laporan kan. Laporan di pihak Agus bagaimana, laporan di pihak Novi bagaimana. Jadi transparan. Nanti Agus kepake buat apa aja, itu nanti diserahkan ke Kemensos. Sisa uangnya berapa disampaikan kepada Kemensos. Kenapa kemudian Kemensos yang kemudian mengambil alih? Karena memang masalah donasi ini kewenangannya Kemensos. Ini kan kasus udah viral dari 2 bulan yang lalu. Kemensos baru turun kemarin kan, 1 minggu yang lalu. Jadi terlambat. Sebenarnya terlambat. Tapi biasanya kalau udah rame, biasanya cepet tuh viral, seminggu 2 minggu aja udah turun tangan pemerintah. Tapi dibiarin aja sampai 2 bulan, sampai akhirnya timbul banyak persoalan. Dari satu persoalan kekerasan, tindak pidana kekerasan pindah ke donasi, dari donasi ini timbul banyak persoalan, itu dibiarin aja sampai ada lapor-melapor. Nah, ini keterlambatan dari Kemensos. Nah, mungkin juga karena pada waktu itu menteri-menteri baru dilantik. Tapi kan sebenarnya banyak staf-staf atau staf ahli menteri atau dirjen-dirjen yang masih menjabat, harusnya mereka kerja, tapi kan tidak dikerjakan. Baru kemarin Kemensos turun tangan setelah disentil oleh banyak pihak. Baru dia turun tangan. Ya sebenarnya terlambat sih, tapi nggak apa-apa. Itu idealnya sudah dilakukan Kemensos. Jadi Kemensos bilang, ya harus dipakai untuk pengobatan. Sebenarnya idealnya begitu. Tapi kan pada waktu itu Agus belum tahu nih. Asal uang udah masuk kan bisa pakai buat apa aja. Dari sisi Agus kan. Nah kan Kemensos baru bilang kemarin. Tadi harus dipakai untuk pengobatan. Nah kedepannya tentunya kalau kemudian donasinya diambil alih Kemensos ketika memberikan uangnya ke Agus juga, itu pasti perinciannya hanya untuk pengobatan. Jadi nggak ada lagi uang buat Agus, kemudian buat beli mobil, buat beli rumah, buat bayar pengacara, nggak ada. Gitu. Jadi uangnya nanti buat pengobatan. Memang Kemensos akan pakai uang itu nanti pasti untuk Agus juga. Cuman dilihat seberapa sih celaka dan sakitnya Agus sehingga perlu pengobatan yang besar. Nanti Kemensos lebih teliti itu. Apakah Agus benar-benar sakit, apakah kemudian bisa sembuh atau bagaimana. Tapi kemudian uangnya kan donasinya buat Agus. Donasi ini kan buat Agus. Uangnya sudah sampai ke Agus, dikembalikan kepada Novi sebagian besar kan. Nah, uangnya sebenarnya ketika sampai ke Agus itu punya Agus uangnya. Tapi karena dikembalikan ke Novi, ya lepas lagi begitu. Ibarat kata udah nangkep burung, dilepas burungnya. Jadi burung ketangkap kan punya Agus tuh burungnya, tapi kan ketika lepas ya jadilah dikasih ke Novi, ya jadi Novi yang megang, tapi Novi serahkan kepada Kemensos kan. Nah sekarang yang megang adalah Kemensos. Nah ketika Kemensos megang, ya udah pasti mereka akan menggunakan uang ini, uang donasi ini untuk kepentingan Agus sebagiannya, sampai pengobatan selesai. Apakah cukup uang segitu? Bisa lebih dari cukup. Mungkin juga nggak terpakai semua, mungkin kepake 300, 400, 500 juta buat pengobatan. Kalau udah sembuh ya sudah. Sisa uangnya kemana? Ya dipegang sama Kemensos nantinya untuk kepentingan donasi-donasi yang lain. Dan Kemensos punya kewenangan terhadap itu. Kemensos nggak bisa juga minta Agus supaya kembalikan, nggak boleh. Karena donasi kemarin sifatnya sukarela. Uang ketika beralih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai buat apa aja boleh sebenarnya. Karena apa? Orang kan taunya ini saya iba nih. Sama kayak kita ngasih, misalnya maaf ya, kita ngasih ada pengemis di jalan. Saya iba nih, orang susah. Ini saya kasihnya buat apa nih? Ya buat hidup. Ya sudah dipakai buat macam-macam juga, dipakai buat juga boleh sama si pengemis ini kan. Begitu, karena sifatnya sukarela. Apalagi belum terdaftar izinnya atau belum ada izinnya kan. Agus boleh-boleh aja. Jadi Agus tidak bisa dipersalahkan atas
uang yang dipakai kemana. Secara hukum tidak bisa. Tapi secara etika dan moral, Agus bisa dipersalahkan. Jadi salahnya ini salah persoalan etika dan moral. Hukumnya sih enggak. Agus punya hak begitu. Ya nasibnya Agus lah, beruntung kan. Dia masih pakai uangnya buat lain-lain kan gitu. Tapi ya ketika Kemensos bilang, ya uangnya sekarang untuk khusus pengobatan, ya uang yang sekarang. Yang kemarin-kemarin ya udah begitu aja lenyap. Sebenarnya aturan-aturannya udah lama tuh. Ada aturan tahun 1963, ada tahun 90-an zaman Pak Harto ada, yang zaman Bu Megawati juga. Itu aturannya udah ada semua. Cuman karena nggak pernah disosialisasikan secara lengkap oleh Kementerian Sosial atau oleh bagian penerangan negara mengenai hukumnya, jadi orang banyak nggak tahu. Ya karena nggak pernah tahu. Nah sekarang kita harus berterima kasih. Akhirnya orang banyak tahu tentang ilmu donasi kan. Kita berterima kasih kepada siapa? Tentunya kepada Novi, kepada Densu, kepada Agus, kepada Farhad Abbas. Mereka ini semua yang kemudian memviralkan persoalan donasi ini. Mereka semua bagi kami nggak ada yang salah. Mereka udah benar semua nih, kelakuan mereka ini benar semua. Kenapa? Karena dengan mereka punya kelakuan yang begitu, punya perilaku begitu, menghasilkan orang akhirnya tertarik dengan ilmu mengenai donasi. Minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bagus seperti ini, enggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di tengah usaha Kementerian Sosial atau Kemensos mengakhiri konflik Agus dan Novi, muncul tudingan jika Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus sengaja panjat sosial alias pansos. Tudingan itu muncul lantaran sikap Farhad yang sebelumnya keras mendadak luluh saat memenuhi undangan Kemensos untuk membicarakan perdamaian dengan pihak Novi. Keanehan yang terjadi dengan perubahan sikap Farhad itulah yang menjadi sorotan. Menanggapi hal itu, apa kata Deoli Payumara yang juga sama-sama berprofesi sebagai pengacara? Benarkah Farhad Abbas pansos atau tidak punya pilihan saat pemerintah yang diwakili Kementerian Sosial turun tangan? Sama juga Farhad Abbas. Mungkin sekarang Farhad Abbas dinilai dalam konteks dominannya sentimen negatif. Tapi dia dikenal. Yang penting kan itu, dikenal dulu. Nah, dikenalnya nama-nama pengacara ini kemudian akan makin lama dikenal, makin melekat di masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia kan mudah lupa. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Tanpa perlu saya memukul dada saya sampai berbunyi atau menginjak tanah sampai berbunyi. Dengan segala kerendahan hati, kami adalah pembela kaum yang lemah, bersama berdiri, maju, bertahan. Kalau perlu menyerang, kami siap untuk melawan kebatilan, melawan kezaliman. Dan kami adalah orang yang anti terhadap para selebritis, para orang-orang terkenal, orang besar yang mengecilkan orang-orang kecil. Ya, jadi Farhad Abbas tidak akan mundur. Semua solusi permasalahan ini ada. Apabila donatur merasa uangnya harus dikembalikan, silahkan. Dan tolong donatur-donatur itu pakai otaknya, jangan pakai ototnya. Jadi dia sebenarnya nggak perlu pansos dia nih. Dia udah stabil aja sebenarnya. Namanya udah stabil. Farhad ini dari 20 tahun udah stabil. Nah, tapi dia bermain di wilayah ini. Tentunya dia punya pemikiran-pemikiran sendiri. Jadi dia ada perjuangan-perjuangan dia sendiri yang kemudian membela kliennya. Kadang-kadang offside. Tapi secara perjuangannya dia udah benar. Dia membela kliennya all out, kadang-kadang offside. Nah, offside inilah yang kemudian dinilai negatif oleh masyarakat, sehingga kemudian dibikinlah hinaan-hinaan, sindiran-sindiran, dibikinlah meme-meme di TikTok. Apakah Farhad marah? Dia nggak marah, tapi dia ntar gua laporkan begitu kan. Dia suka aja, emang suka melaporkan siapapun juga suka laporkan. Tapi abis itu ya selesai aja. Ya memang miris, tapi ya sudahlah begitu kan. Saling memaafkan aja lah.
gitu kan. Ntar lagi juga tahun depan udah lebaran kan, paling memaafkan ya. Para tabas pasti dia maafkan siapapun juga gitu. Semua paling drama-dramanya sekarang aja masih drama-drama kan, cuman kan drama selalu ada akhirnya. Siapa pengacara yang mau protes? Kalau Kemensos bilang A, B, C, rule-nya A, B, C, siapa yang mau protes? Para tabas nggak bisa dia protes. Dia kalau gugat pemerintah, panjang urusannya gugat pemerintah. Harus ada citizen lawsuit atau macam-macam lah, susah gugat pemerintah itu. Karena ada aturan-aturan untuk menggugat pemerintah, ada aturannya. Capek begitu. Jadi ketika pemerintah sudah mengambil keputusan, ya sudah, itulah yang dipakai. Oh, kami sudah senyawa, kami sudah saudara satu provinsi. Tidak hanya seudara, tapi sedarah. Darah adil, darah kebenaran yang berintegritas. Jadi nilainya mahal gitu. Daripada dia menangani kasus prodeo nggak dibayar, mending dia lawan orang yang nggak bayar, yang nggak mau dibilangin, sehingga mereka bisa ya kemungkinan akan hari 1-2 hari ini saya akan ngajak Brian minimal masuk dari grup WA kita, orang yang memberi saran dan kita akan libatkan Brian. Kalau nanti misalnya mereka semua itu masuk penjara di proses hukum, saya ingin Brian hadir bersama-sama supaya mereka lihat bahwa apa yang diingatkan Brian dulu, pesan Brian tentang moral dan keadilan itu yang kalian langgar, yang kalian tanam dan berbuah hasil kejahatan. Nanti akan kalian lihat bahwa Brian telah memulainya dengan langkah mundur dan mempertaruhkan lebih baik kredibilitas pengacara dihormati daripada tidak dihormati oleh klien. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.